Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Mulyatin, stabuk saya 2017-61055. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika instrumen penelitian. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah. Instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan ataupun mengelola, menganalisis, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis tersebut. Jadi, semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian tersebut juga bisa disebut sebagai instrumen penelitian. Di sini saya ambil menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Suharsimi Arikuntu. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penelitian dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah dipahami olehnya. Terus, menurut Ibnu Hajar, dia berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Terus di sini saya akan menjelaskan yang kedua, instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif. Satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah penelitian itu sendiri. Penelitian mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder atau video kaset dan kamera. Tetapi kegunaan atau manfaat alat-alat ini sangat tergantung pada penelitian itu sendiri juga. Lanjut, penjelasan selanjutnya itu instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif. Jika dalam penelitian kualitatif, instrumen adalah penelitian sendiri, maka dalam penelitian kuantitatif, instrumen harus dibuat dan menjadi perangkat yang independen dari penelitian tersebut. Penelitian harus mampu membuat instrumen sebagus mungkin. Apapun instrumen itu, pada umumnya instrumen penelitian dalam penelitian kuantitatif terbagi menjadi dua teks, yaitu tes dan non-tes. Saya akan jelaskan lagi di sini validitas dan reliabilitas instrumen. Di sini semua instrumen atau baik yang tes maupun yang non-tes tersebut harus memiliki dua syarat, yang valid dan variabel. Valid berarti instrumen secara akurat mengukur objek yang harus diukur, sedangkan reliable itu berarti hasil pengukuran konsisten dari waktu ke waktunya. Di sini juga saya ambil menurut Ibnu Hajar. Di sini menjelaskan bahwa kualitas instrumen ditentukan oleh dua kriteria utama. Yang pertama validitas, terus yang kedua reliabilitas. Validitas suatu instrumen menurutnya menunjukkan beberapa jauh ia dapat mengukur apa yang hendak diukur, sedangkan reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi dan akurasi hasilnya tersebut. Terus pengujian validitas instrumen. Di sini ada 3 jenis pengujian validitas instrumen. Yang pertama itu pengujian validitas konstruk. Saya akan jelaskan dulu yang pertama. Di sini yang pertama itu
pengujian validitas konstruk. Instrumen yang mempunyai validitas konstruk jika instrumen tersebut dapat menggunakan atau digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan. Masalahnya akan mengukur efektivitas kerja, maka perlu didefinisikan terlebih dahulu apa itu efektivitas kerja. Setelah itu disiapkan instrumen yang digunakan untuk mengukur efektivitas kerja sesuai dengan definisinya. Terus yang kedua, pengujian validitas isi atau biasa disebut dengan konten. Instrumen yang harus memiliki validitas isi adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Terus yang ketiga, pengujian validitas atau pengujian validitas eksternal. Di sini diuji dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan tersebut. Lanjut di pengujian reliabilitas instrumen. Di sini diambil menurut beberapa para ahli. Menurut Sugiono, dapat dilakukan secara eksternal dan internal. Secara internal, pengujian dilakukan dengan teks-teks stability, terus equivalent dan gabungan keduanya tersebut. Secara internal juga pengujian dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik-teknik tertentunya. Dan yang tadi pengujian reliabilitas instrumen terbagi menjadi beberapa. Pertama, tes riset. Di sini dijelaskan instrumen penelitian dicobakan beberapa kali pada responden yang sama dengan instrumen yang sama dengan waktu yang berbeda. Sedangkan di sini yang kedua itu equivalent. Di sini adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda tetapi maksudnya sama. Misalnya, berapa tahun pengalaman Anda bekerja di lembaga ini? Pertanyaan tersebut ekuivalen dengan tahun berapa Anda mulai bekerja di lembaga ini. Pengujian dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya ada dua dan berbeda pada responden yang sama juga. Yang ketiga itu gabungan. Pengujian dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen beberapa kali ke responden yang sama. Cara ini merupakan gabungan dari tes research, stability, dan equivalent. Terus yang keempat, internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik-teknik tertentunya. Ya, saya pikir itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.